gitu kok, hartonya tidak, kekuasaannya tolak, wanita juga tidak galak. Jadi cak mana? Udah gampang, biar adil cek kau dia. Kalau Muhammad tuh kelak sembahyang, nah kita bawa segala orang sembahyang ke tempat. Ya. Tapi besok kalau seandainya kita pergi ke gereja, tolong Muhammad bawa pulang. Topo itu paiku ditawarkanlah ikut pada Muhammad. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu pimpinan kita, Ibu Ati selaku pimpinan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia cabang Bengkulu. Yang kami hormati seluruh karyawan-karyawati yang ada di kantor kebanggaan ini. Yang besar kami tidak sebut gelar, yang biasa kami tidak sebutkan nama. Insya Allah kita semua diawali duha membaca firman Allah, baru kita lanjutkan dengan kajian kita, senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita selalu awali dengan apapun itu dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Kita sama-sama ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Allah memberikan nikmat kepada kita dari mulai kita membuka mata sampai menutup mata itu kembali. Sampai-sampai dalam surah Al-Kahfi, penggalan ayat-ayat terakhir, Allah sampaikan kalaulah seandainya bergabunglah semua ranting pohon yang ada di dunia ini untuk menjadi pena, dan bergabunglah semua samudra, lautan, sungai, danau untuk menjadi tinta, maka tidak akan pernah bisa menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah kita ucapkan untuknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berharap kita semua adalah golongan orang-orang yang rutin. Berharap sekali kita yang hadir ini adalah golongan orang-orang yang rajin bersolawat kepada beliau. Semoga yang rajin inilah nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, saya datang ke Siko adu sebab diundang oleh Ibu Ati melalui staf atau anak buahnya untuk menyampaikan tausiah atau kajian rutin per 2 minggu sekali. Diawali dengan duha, kemudian kita baca firman Allah, kemudian baru kita lanjutkan dengan tausiah. Artinya saya datang ke sini tidak sembarangan datang, tapi diundang. Maksudnya apa? Ada latar belakang, maka saya sampai di kantor itu. Dipesan kue kota
Ikut tidak pesan-pesan aja, karena untuk konsumsi pengajian. Dibentang ambal, pakai mukena, pakai peci, bukan sembarang-sembarang aja, karena nak pengajian. Nah ternyata bulan Rajab ini Bapak Ibu adalah identik dengan bulan Isra Mi'raj. Bersihin juga Bu, insya Allah tidak corona. Rajab identik dengan Isra Mi'raj. Nah Isra dan Mi'raj ini ternyata ada latar belakang. Latar belakang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Satu, selain Isra dan Mi'raj menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan tanda kebesarannya, tetapi yang paling penting inilah cintanya Allah kepada Muhammad hambanya. Tahun itu dikenal dengan nama istilah tahun duka cita, tahun kesedihan, tahun yang membuat duka di hati Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ada tangan kiri, tangan kanan orang yang sangat dekat dengan beliau. Kalau bahasa kini kau kalau dekat, care. Orang yang sangat care dengan beliau, welcome dengan beliau. Meninggal dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, meninggal tempat beliau bercerita, orang yang melindungi beliau, yang selalu menjaga beliau, meninggal pada saat itu. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman beliau. Jadi orang-orang ingin mengganggu Muhammad pada saat itu Bapak Ibu ada segan. Segan apa segan kalau Muhammad itu adalah ponaan daripada Abu Thalib. Yang membuat Nabi sedih apa? Saat Abu Thalib akan meregang nyawa, akan mengakhiri masa hidupnya atau meninggal dunia, diambil oleh malaikat nyawanya, maka Rasulullah sempat berkata dan mengatakan kepada pamannya, ya paman, ucapkanlah sekali aja kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali aja paman. Kalau paman kelak mengucapkan kalimat itu, kelak di akhirat ambo yang akan membela paman. Tapi paman ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebetulnya bukan berat bagi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat itu, tapi mungkin ya karena gengsi dengan petinggi-petinggi lain, mungkin karena agak kurang berenaan dengan yang lain-lain, sehingga tidak beliau ucapkan kalimat itu sampai beliau meninggal dunia. Terbayang oleh kita ayat innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, ahli kitab, wal musyrikin, orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jeleknya manusia. Berderailah air mata Rasulullah. Bayang. Jadi salah kalau ada orang ngecek Rasulullah itu tidak sedihnya, sedih, menangis beliau. Dalam tangis dan sedihnya beliau nyangkat tangan, berdoa, Allahumma ighfir Abu Thalib, minta ampun kepada Allah dosa Abu Thalib. Diulang-ulang ya Rasul, minta ampunkan dosa Abu Thalib. Maka kata ulama tafsir, saat Nabi berdoa dengan minta ampun dosa Abu Thalib, itulah turun surat At-Taubah ayat 113 dan ayat 114. Wahai para nabi atau orang-orang yang beriman, tidak layak
bagimu memohon ampun orang yang berbuat syirik, walaupun orang yang syirik itu adalah keluarga dekatmu. Berarti kan ini langsung menohok Rasulullah. Kira-kira bahasanya Allah sampaikan, tidak usah lagi kau doakan, orang itu berbeda keyakinan. Tidak ada boleh kau mendoakan orang yang seperti itu, walaupun sangat dekat hubungan dengan keluarga, paman beliau. Mana tidak tambah nangis Rasulullah. Ini menunjukkan satu, Bapak Ibu, kalau kelak kita tidak tahu kan, ada yang nikah bininya mu'alaf, orang tuanya non muslim, sayangnya ke orang tuanya. Saat orang tuanya mati, minta yang lain boleh. Kalau orang tua sakit, kata ulama, minta agarnya diberikan kesembuhan, boleh. Minta kalau dikasih hidayah, mantap. Minta agar usahanya lancar, boleh. Tapi kalau minta ampunkan, not boleh. Tidak boleh. Orang tua, mertua, kakak, adik, ayu, termasuk anak dengan orang tua dengan anak. Itu dalil yang kita pakai. Tidak boleh mendoakan atau memohon ampun bagi orang yang berlainan keyakinan. Yang lain silakan. Sedih beliau, tapi beliau yakin bahwa semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu, ilmunya untuk ibu-ibu. Yang kedua, meninggalnya Siti Khadijah. Meninggalnya Ibu Ati, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Orang yang sangat berpengaruh kental dalam kehidupan Rasul. Di saat segala orang Mekah membenci, Khadijah yang menjadi pembela. Kalau bahasa staf-staf ibu ini, Bu, saat Khadijah meninggal dunia itu, Nabi sulit untuk move on. Itu kan bahasanya, susah untuk move on. Itu tidak bisa, fakta sejarah. Bukan Nabi galau, tidak, begitu cintanya dengan Khadijah. Lah Pak Ustaz, kan bininya banyak. Ibu jangan suuzon dulu, Bu, ya. Memang istri Rasulullah itu banyak, tapi beda kita dengan beliau. Satu yang perlu ibu-ibu catatkan, yang ladies, woman. Nabi itu baru menikah lagi setelah Khadijah mati. Bapak-bapak kini belum mati, cadanganlah siap. Khadijah lah mati, Bu lah lama, baru Nabi nikah lagi. Kita kini belum mati, cadangan lah siap. Kebaikan Khadijah. Mari, ngaku Nabi susah move on. Kalau ibu baca-baca surat An-Nahl, Bu, ya. Nabi itu pernah masonyo sedang di rumah Hafsah. Siapa Hafsah? Anak Umar. Jadi Umar kok, Pak, Bu, sahabat sekaligus mertua. Empat. Sahabat nyola mertua. Siapa tahu di kantor kok kan Ibu Ati kepimpinannya sekaligus mertua. Tidak tahu gitu kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai Nabi ko di rumah Hafsah. Oleh Hafsah, Nabi ko disiapkan, disuguhi segelas madu. Madu nian, Bu, ya. Nabi itu minum madu nian. Segelas ko madu galo. Kalau gitu air segelas, 3 sendok madu. Air madu yang kita minum. Kalau beliau itu madunya diminum ke Rasul sampai habis. Sudah minum, kira-kira ibu-ibu sudah diminum, gelas tutup. Bentuk ekspresi beliau, hai Hafsah, ambo kalau minum madu kok inge ke Khadijah dulu, cak ikola nyembuh ambo. Kira-kira apa kecek Hafsah? Jangan bawa nama Khadijah, bawa nama Khadijah. Ambo tidak suka. Artinya apa, Bu? Lalamu Khadijah itu mati, lalamonian mati, tapi kecemburuan Khadijah atas istri yang lain dengan Khadijah keluar biasa. Sampai Aisyah, ngapu kau tidak bisa melupakan Khadijah itu? Kamu rangkau bayi,
tapi belum ada yang bisa mengalahkan kebaikan Khadijah. Di saat orang Mekah kau benci kalau, beliaulah yang melindungi, menyayangi. Bukti, iko saya kutip ceramah Ustadz guru kita Hanan Ataki, ibu. Kalau buka aja di YouTube. Jadi Nabi itu pernah ibu-ibu menggembala kambing. Kalau kita Bengkulu kambing kan, kalau di Arab tuh namanya domba. Bidi-bidi yang bulunya keriting cak sarang tabuan itu. Nah, itu. Saya lupa bu nama bukitnya. Kita ibaratkan aja bukit Uhud lah. Kan besar tuh bukit Uhud tuh Bapak Ibu. Besarnya bukit Uhudnya dua, kemudian anak-anak. Itu kata ulama, pada saat itu saking kayonya Khadijah itu penuh, tertutup bukit tuh. Dikit banyaknya kan kambing itu, kira-kira gudang itu kalau bu, penuh ya buku ya. Tertutup gedangnya gudang kok gara-gara banyaknya buku. Sudah kambing kau digembala, nak balik, Nabi bertemu dengan sesosok seorang laki-laki. Kira-kira bahasanya, wahai Muhammad, alah banyak kambing tuh. Ya kau kambing aku, kambing Khadijah katanya kan. Wah mantapnya nak, banyak niat kambingnya. Banyaknya kau diceritakan oleh ulama, penuh bu, sampai putih bukit, saking banyaknya. Ya kau kambing Khadijah. Apa kecil Muhammad? Kau ndak ada kambing kau? Tidak Muhammad. Cak mana caranya? Ambo kasih kalau kambing ke kau. Cuman sebuah, ucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman itu aja Muhammad. Iya. Ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bawalah balik kambing kau segala. Dikasih kalau kambing dari segala. Begitu Nabi balik, disambut ke Khadijah, ya suamiku, mana kambing itu? Lambu kasih dari tiga orang yang masuk Islam. Apa kerja Khadijah? Alhamdulillah. Itu kebaikan. Kini kita rubah. Kalau bapak-bapak tanggal 26 atau tanggal 25 gajian, 3.200.000 gaji, masih dalam amplop gaji kan? Ada orang dikasihnya ke orang. Yang mana pak? Nak berupin. Bila ada gaji ke pak? Pas balik ditanya ke bini, pak mana gaji? Kamu kasih. Apa gaji kau? Itu maksud saya, itu salah satu kebaikan Khadijah pada masa-masanya. Malah saya pernah baca Khadijah itu bu, 3/4 Mekah itu punya beliau. Begitu kayu. Padahal ibu-ibu sering bertanya, Ustadz apa nih yang spesial Khadijah sudah jadi 2 kali. Kemudian maaf bu, selisih ke Nabi 15 tahun, kan Nabi 25, Khadijah 4. Jangan tengok itunya, kebaikan Khadijah kok tidak ada di bini yang lain. Nah, ibu-ibu yang hadir di Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, semoga ikolah miniatur Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya Allah. Luar biasa. Ibu-ibu, saya kutip sama guru gitu, Ustaz Latif. Begitu mulianya ibunda Khadijah itu ibu. Maksudnya pelayanan, pelayanan. Itu tuh ibu-ibu ilmu. Makanya Nabi susah move on. Kalau Nabi keluar pintu pakai ceramah, Khadijah itu sudah standby, kursi satu, di bawah kursi itu disiapkan ember. Kalau basuk itu apa ember? Baskom. Begitu Nabi balik, imamahnya ditanggalkan, sorbannya dilepas, terompanya dicopot, tongkatnya diambil, didudukkan Nabi itu di kursi, kakinya diambil, ditaruh dalam baskom, disiram pakai air angin kuku. Aduh ibu gue lagi model itu. Tidak. Kalau kita kok bukan air panen kuku, air panen gelegak dikasih. Silungan, melepuh kaki lagi. Jangan nyelincanya Ustaz. Dan maaf ibu, begitu manjonya sambil dipijit-pijit dikit kaki Rasul. Pakai air panen kuku, dipijit-pijit dikit. Ibu mijit juga, cuman terpaksa. Banyak lo kena awak. Luar biasa.
Luar biasa itu. Apalagi kalau masalah penampilan, luar biasa. Kalau depan Nabi bersolek rianian Khadijah. Kita kok ibu-ibu kadang-kadang bersolek kalau di depan suami orang lain. Wah, bukan main, melentik-lentik macam ekor itik lagi alis. Bulu mata bersambung sampai dah baca buka lagi mata dia saking berat. Pokoknya matching kalau lah pokoknya. Gamis kuning, legging kuning, tas Gucci KW kuning, gigi kuning. Kalau pai rumah pengantin, coba kalau di rumah pekam. Daster cabai 3 hari belum dicuci bahkan. Dek, marolah daster cabai-cabai itu. Ambo kok anak buah Bu Ati di percetakan negara. Lemak kau bang berangin gitu. Allahu Akbar. Maksudnya gue luar biasa. Masalah kuliner misalnya, perut kan, perut luar biasa. Tahu nih apa yang Nabi suka. Nabi itu kan kalau makan suka daging kambing paha dalam bagian atas. Bukankah ibu tahu kebiasaan laki kok mana? Nah, kan kawan kita yang baru nikah tahu. Laki kami ke Pak Ustadz nyusuku makan sambal tapi banyakkan tomat, cabenya cabai setan. Nah, bisa. Ada juga Pak Ustadz laki saya kok nyusuku ikan mujair tapi goreng mesi tulangnya nyorata bisa. Ada lagi kami ke Pak Ustadz nyusuku makan nasi putih tapi nyoda tidak pane-pane, didinginkan dulu baru nyoda makan. Kan kita tahu. Iko indah kita ibu-ibu gini. Bengkulu musim durian 2 minggu tempuya terus dikasih mana betah. Nah itu ya. Makanya meninggal 2 orang Iko sangat berpengaruh dengan kehidupan beliau. Sedih. Makanya kata ulama tahun itu dikenal dengan istilah tahun duka cita. Untuk menghibur Rasulullah SAW, maka Allah memperjalankan Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jangan bayangkan ini Bapak Ibu ya, jangan tengok gini Pak. Dulu jangankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, Masjidil Haram ke Masjid Nabawi aja itu makan waktu 40 hari karena jalan kaki. Kalau tidak jalan kaki kita naik unta. Jalan unta ke jalan sayo sambil samo. Lambe maksudnya. 40 hari itu. 40 hari kan gunung batu yang kita daki. Bukit-bukit terjal yang kita seberangi itu. 40 hari. Nah kini pakai bus Mercedes-Benz seri terbaru. Lembut, full AC, full musik, bisa karaoke di dalam, pokoknya luar biasa. Dilayan, dikasih makan, pokoknya kaki baca belunjur, putar selimut, baca tidur. Berapa lama Makkah Madinah Makkah? Cuman 5 jam. Masih lama Bu, 5 jam. Karena 500 kiloan. 5 jam. Nah wajar kalau seandainya ada zaman dulu orang banyak tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu karena tidak mungkin Nabi bukan Makkah Madinah tapi Makkah ke Palestina, tidak mungkin, cuman semalam kok. Ditambah lagi Nabi ke bercerita dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kalau seandainya ada kawan-kawan di Perum percetakan negara cerita Ibu Ati malam tadi saya keliling dunia Bu Ati. Memang Ibu Ati tidak ngecek senyum-senyum, kita lah balik lah kena ini. Apa bahasanya? Tidak kan mungkin, tapi kita lupa kalimatnya itu memperjalankan. Berarti Muhammad itu tidak berjalan sendiri, Allah berikan fasilitas. Coba Bapak Ibu, kalau ada Ibu Ati telah perintahkan gitu dinas ke Jakarta misalnya, kau berangkat Dodi, Bu Fahmi berangkat ke Jakarta dinas. Saya dulu pernah saya coba nih Ibu, saya beli vitamin C yang IP itu kan ada botolnya tuh,
Vitamin C-nya saya salin, botolnya saya ambil. Saya cucuk-cucuk dulu botolnya itu pakai jarum suntik, biar ada udara. Kemudian Pak, saya cari semut. Saya ambil semut tuh 10 atau 5 ekor lah Bu. Saya masukkan, saya tutup. Saya masukkan di kantong jas dan check in ke bandara. Waktu itu berangkat ke Jogja. Sampai di Jogja di Bandara Adi Sucipto itu, begitu sampai lah masuk ruang tunggu, lah ngambil bagasi. Begitu sampai tempat penjemputan, saya buka tadi. Saya tengok semut itu masih hidup. Saya buka tutupnya, saya tokok-tokokkan di jalan. Di jalan aku semut. Pelesir lah kau kok. Ke Jakarta. Semut Bengkulu, pai ke silaturahmi ke semut Jogja. Kalau seandainya pakai dialog gitu Bu ya, kece semut Bengkulu, woi bro, ambo dari Bengkulu bro. Datang ke kamar orang, cak mana bentuk semut Jogja? Apa kece semut Jogja? Jangan mimpi kau bro. Jangan kawan kau dari Bengkulu ke Jakarta, Bengkulu seluma be kalau digiling ke mobil. Tapi tidak tahu siapa yang bawa Ustadz Fadli pakai toples kecil vitamin C sehingga sampai. Nah kira-kira seperti itulah gambaran kisah Isra dan Mi'rajnya Muhammad SAW. Allah yang memberikan fasilitas. Allah yang memberikan fasilitas. Ternyata dengan kecanggihan teknologi Ibu Ati bisa dibuktikan gitu. Ternyata Jakarta Jeddah itu cuma 9 jam, 45 menit, 10 jam lah sampai gitu. Jadi kalau seandainya Pak kita nak bolak-balik Makkah Madinah, Bengkulu Saudi Arabia Bengkulu, bisa dalam tempo semalam. Pakai apa? Pesawat Garuda Airlines, Fly Emirates, Etihad atau Saudi Arabia Airlines. Itu siapa yang ciptakan? Manusia. Bayangkanlah dulu yang buat kendaraannya, yang memberikan fasilitas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dalam hidup ada yang tidak bisa kita cerna dengan kepala kita, tetapi harus kita yakini pakai iman bahwa itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya dengan Muhammad kejadiannya. Kalau surat Yasin, makanya tadi saya ingin baca surat Ar-Rahman Ibu, tapi kaitan tema kita dengan surat itu. Ayat terakhir min satunya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Kalau dia berkehendak atas sesuatu, cukup dia berkata kun, jadi, maka fayakun lah, maka terjadilah. Nah, pelajarannya untuk Bapak Ibu 2 saja. 1, kalau hari itu Bapak Ibu ada yang sedih, ada yang bahasa kini apa Bu? Galau, sedih, galau, atau bahasa kekinian kini gegana, gelisah, galau, merana. Nah kalau ada singgah itu di kehidupan kita kini, yakin dan percayalah, bukan untuk menyenangkan hati Bapak Ibu semua. Kesedihan kita, kegalauan kita demi Allah, dia hanya sementara. Tidak ada orang yang sedih untuk selama-lamanya. Dan sebaliknya, kalau ada hati Bapak Bu Ariko sedang berbunga-bunga, dalam bahasa lain dia sangat berbahagia. Berbahagia, hati berbunga-bunga sampai pipi merah-merah. Percayalah, kebahagiaan berbunga-bunga hati Bapak Ibu semua, dia juga akan sementara. Tunggu tanggal mainnya, mungkin cepat atau lambat akan kembali datang sedihnya. Maksud saya apa? Berkiblat gitu dengan kejadian Rasulullah. Saat Bapak Ibu sedih, biasa saja. Ngapain dia masuk kantor, putus kemetenya Bu lah 3 hari, biasa. Sedih gak lo gitu. Tapi jangan sampai kesedihan kita mempengaruhi mood kita dalam bekerja, karena kesedihan sementara. Bahagia juga jangan sampai kebahagiaan itu melupakan kita segala-galanya, sehingga terlena bahwa suatu saat akan kembali datang kesedihan dalam hidup kita. Kalau ada Bapak Ibu nengok orang yang bahagia nih, lakinya ganteng, bininya cantik, semok pulo, mantap, anak orang kaya, pusako banyak, menurut kacamata kita
tapi kita tidak tahu isi dalamnya Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata memang cantik, ganteng, luar biasa banyak harta pusako, tapi di rumahnya macam neraka. Karena apa? Beribut manjang bagi mertua. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna bahagia gitu, kecuali sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok orang tuh caknya sedih nih, susahnya, tidak tahu gitu apa kebahagiaan yang ada dalam hatinya yang tidak perlu diungkapkan ke Bapak Ibu segalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, minggu yang kemarin sudah kita bahas. Pengen yang saya Bapak Ibu, jamaah yang saya hormati, jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun Bapak Ibu. Karena oleh-oleh Rojab, Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat. Kami rapat-rapat kemarin Bu Ati, bukan tanggal 23, bukan tanggal 24 kita puasa. Tarawih 23. Nah, Ibu Ati tolong bantu stafnya, ingatkan saya kepengen Bu ya, ngajak kawan-kawan segala sebelum masuk puasa kita sholat tasbih dulu. Ya, sholat tasbih dulu. Ya, sholat duhanya kita cancel sebentar, kita ganti dengan sholat tasbih dulu. Karena kata Nabi minimal sholat tasbih setahun sekali, tidak baca setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Nah, pengen kita Pak tanggal 24 April itu ingatkan 1 minggu sebelum tanggal 24 atau 2 minggu sebelum tanggal 24, baiknya 1 minggu kita sholat tasbih dulu. Nah, supaya enak kita masuk puasa diawali dengan perbuatan baik, akan memasuki perbuatan baik kita awali dengan perbuatan baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada pertanyaannya? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbi awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.